Setelah itu ada sesuatu yang terjadi lagi. Nabi SAW menunggu. Thumama datang enggak? Maka Thumama datang membawa sekian banyak orang suku Hanifah untuk masuk Islam. Dan salah satunya yang ikut pada saat itu, seseorang pendusta dari suku Hanifah. Namanya Musailamah. Diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan Al-Kadzab, pendusta ya, dari suku Hanif. Dia dengan Thumama, jadi di zaman dulu itu teman-teman, misal Quraisy. Quraisy ini nggak ada rajanya khusus. Tapi Quraisy terdiri dari suku-suku Arab, suku-suku Quraisy seperti sukunya Abu Bakar sendiri, sukunya Umar sendiri, sukunya Nabi sendiri. Tapi mereka disatukan dengan istilah Quraisy. Nah setiap suku ini punya kepala-kepala suku. Makanya Mekah dulu dipimpin oleh kepala-kepala suku itu yang selalu berdiskusi. Jadi nggak ada khusus satu raja mereka. Suku Hanifah juga begitu. Thumama kepala suku, tapi ada suku-suku lain juga dari pecahan suku Hanif ini yang juga punya kepemimpinan. Di antaranya Musailamah. Musailamah diajak sama Thumama pergi ke Madinah. Semuanya masuk Islam. Langsung melihat Nabi SAW langsung masuk Islam semuanya, kecuali Musailamah. Lalu orang Thumama mengatakannya Rasulullah, semua kami ini masuk Islam. Saya sudah ajak mereka masuk Islam, sekian puluh orang. Tinggal ada satu orang tidak mau masuk Islam. Dia menjaga barang-barang kami. Maka kata Nabi SAW, selama dia mau jaga barang-barang kalian berarti bagus, orangnya baik, gitu kan. Coba aja panggil. Maka beberapa suku Hanifah ini datang kepada Musailamah lalu mengatakan, wahai Musailamah, sesungguhnya Rasulullah, kami sudah masuk Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kau orang baik, kenapa kau enggak mau masuk Islam? Maka dia mengatakan, tidakkah kalian lihat bagaimana Muhammad memujiku? Gitu kan. Jadi sudah ada bibit-bibit itu ya. Kemudian dia ikut sama teman-temannya suku Hanifah masuk ke dalam masjid. Dia lihat orang Islam lagi berzikir, lagi segala macam duduk berdoa, ada yang sholat, tunggu Nabi SAW keluar. Dia bersandar di rumah Nabi, Musailamah ini. Sambil ada lagi sukunya tanya, Thumama juga tanya ke dia, hai Musailamah, kenapa kau enggak masuk Islam? Dia mengatakan, andai saja Muhammad memberikan kepemimpinan setelah dia meninggal kepada aku mau masuk Islam. Artinya pasti aku akan gantikan Muhammad nanti. Nabi SAW ini dalam rumah dengar. Nabi langsung keluar dengan wajah yang marah. Kemudian beliau pegang sebuah tongkat atau kayu kecil seperti kayu siwak. Beliau mengatakan, demi Allah, andai saja kau minta kayu ini dari aku tidak akan kasih. Apalagi minta ya kepemimpinan setelah aku. Gitu. Dan demi Allah, aku ya sangat yakin kau orang yang aku lihat dalam mimpiku. Bahwasanya akan keluar dari Arab pendusta dan kau orangnya. Maka suku Hanifah yang lain sudah. Nabi SAW sudah bicara begitu, tidak peduli lagi dengan Musailamah, pulanglah mereka. Rupanya Musailamah tidak berhenti sampai situ. Dia kirim surat, begitu dia tiba di suku Hanifah dia kirim surat. Dia bilang dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Iya begitu. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagaimana Allah mengutusmu. Maka bumi ini kita bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat aku. Maka Nabi SAW jawab, dari Muhammad Rasulullah kepada sang pendusta Musailamah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, dia wariskan kepada siapa yang dia inginkan. Ya. Awalnya begini, keselamatan bagi orang yang mengikuti wahyu. Dan bumi Allah wariskan kepada siapa yang dia inginkan. Dan tentu kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Rupanya Musailamah tidak mau tahu itu. Dia terus saja mengumandangkan, kenapa kalian ini suku Hanifah besar? Orang Madinah, waktu itu suku Hanifah jumlahnya sangat besar. Jumlahnya itu mengalahkan jumlah penduduk Madinah. Jumlah umat Islam, ratusan ribu orang. Dan kebetulan Musailamah ini orang kaya. Dia berbagi-bagi uang, lalu dia mengatakan, saya juga Nabi, ikuti saya. Suku Hanifah ini masih belum terlalu kuat keimanan, baru masuk Islam dan baru pulang, gitu kan. Thumama juga sibuk dengan perdagangan segala macam radhiyallahu anhu. Setelah 3 tahun dari masa masuk Islamnya Thumama ini, Musailamah ya mengaku lebih menerangkan dirinya sebagai nabi. Sempat dinasihatin oleh Thumama, diingatkan, tidak mau dengar, tidak mau tahu, gitu kan. Lalu dia mengaku sebagai nabi di akhir-akhir hidup Nabi. Ya, muncullah
terang-terangan dia menjadi nabi yang palsu yang akhirnya nanti dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan Musailamah dibunuh tentu dengan pasukan Khalid bin Walid dan dibunuh oleh Wahsy. Wahsy yang dulu membunuh Hamzah paman Nabi di Uhud, maka dia pakai tombak yang dia bunuh Hamzah, dia bunuh Musailamah dengan itu. Dia mengatakan sungguh tombak ini akan tertebus dosanya setelah membunuh paman Nabi dengan membunuh musuh Allah. Maka dia melempar tombak itu di jantungnya, di titik Musailamah di tubuhnya yang dulu dia titik, yang dia serang atau yang dia tombakkan di titiknya Hamzah. Dan tepat subhanallah, terbunuhlah di tangan dia. Maka dia mengatakan alhamdulillah yang telah memudahkan itu. Tapi teman-teman sekalian ada sedikit kisah unik di sini. Ada seseorang yang bernama Unfudah, Nahar bin Unfudah. Pernah dengar gak namanya orang ini? Hah? Pengakuan yang bagus, tapi cuma 3 orang yang ngaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, satu waktu saya pernah, ini tambahan kisah ya, tambahan kisah. Kita akan kembali kepada Thumamah, tapi ada hubungan dengan beliau radhiyallahu anhu. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Hurairah bilang satu waktu pernah aku duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan bersamaku Nahar bin Unfudah dan bersama kami juga seorang Ansar. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian bertiga ini akan menjadi penghuni neraka sampai gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Gitu kan? Maka kata Abu Hurairah, aku pun ketakutan. Karena kalau melihat ibadahnya Nahar sama ibadahnya orang Ansar ini, sepertinya mereka lebih alim dari saya. Hafal Al-Quran, bahkan belajar langsung dari Ubay bin Ka'ab Al-Quran. Termasuk Nahar ini, menghafal hadis-hadis Nabi. Kata Abu Hurairah, berjalan waktu, yang Ansar ini ikut jihad, mati syahid. Sekarang tinggal saya sama Nahar saja berdua. Maka saya makin takut dengan hadis itu. Siapa yang akan jadi penghuni neraka nih? Subhanallah, karena Nahar ini belajar agama cukup dalam, sampai menghafal sekian banyak Al-Quran, menghafal banyak hadis-hadis Nabi, bisa dikatakan menjadi da'inya Nabi lah. Nabi SAW kirim dia ke suku Hanifah untuk menemani Thumamah supaya bisa berdakwah, gitu kan. Tapi di suku Hanifah ini sudah terjadi 2 kubu. Ada yang ikuti Thumamah, ada yang ikuti Musailamah, gitu kan. Maka datanglah si Nahar ini. Begitu tiba di suku Hanifah, Musailamah tahu ini utusan Nabi. Maka dia negosiasi. Dia bilang, hai Nahar, kalau kau mengakui saya juga sebagai Nabi dan kau sebarkan itu, tanpa harus pungkiri kenabiannya Muhammad, kau akan saya angkat jadi menteri saya. Apa yang kau minta semua saya kasih. Ternyata Nahar ini mengiyakan. Nahar ini mengiyakan dan dia murtad dari agama Nabi SAW. Subhanallah ya, ini pelajaran penting juga teman-teman, bagaimana kita harus menjaga dan istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah bangga dengan amal hari ini saja. Kita harus istiqomah sampai meninggal. Allahu alam akhir hidupnya seperti apa. Ya, makanya harus jaga baik-baik. Orang ini hidup jadi sahabat Nabi, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, dijadikan da'i oleh Nabi. Bisa meninggalkan dakwah, bisa meninggalkan Islam hanya karena harta dunia. Maka akhirnya pada saat terjadi penyerangan besar-besaran di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengalahkan Musailamah dan terbunuh Musailamah, terbunuh juga orang ini, Nahar bin Unfudah. Dan akhirnya Abu Hurairah mengatakan, alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari ancaman Nabi SAW. Ternyata sekarang yang Nabi masukkan adalah orang ini, karena dia meninggal dalam keadaan kufur. Ya. Kita kembali ke cerita Thumamah tadi radhiyallahu anhu. Beliau kemudian balik ke kaumnya dan mendakwahi mereka dengan harapan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala nomor 110 Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian adalah umat yang terbaik, dengan penuh keyakinan kita adalah yang terbaik, kita yang paling benar dan kita harus menyebarkan kebenaran ini kepada manusia. Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, dan ma'ruf semua yang Allah bolehkan dan perintahkan, dan kalian mencegah dari yang mungkar, mungkar semua yang Allah larang, dan beriman kepada Allah. Maka Thumamah terus saja mendakwakan agama Islam itu sampai akhirnya puncaknya, ya setelah 3 tahun dari masa masuk Islamnya,
Musailamah makin mengiki banyak pengikut sampai pengikutnya itu mencapai jumlahnya 100.000 orang. Dan Thumamah akhirnya menarik pasukannya atau dari sukunya yang tetap mau beriman kepada Allah, lalu bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Dan dia mendakwahi kaumnya dengan kalimat yang luar biasa. Jadi Musailamah ini banyak dustanya, ya, dan suka ngarang-ngarang sesuatu supaya dia juga dibilang nabi. Ya, kalau masih ingat pernah saya cerita, jadi dia selalu mau motif, dia selalu mencari tahu berita apa nih yang baru terjadi di Madinah. Ada pengikutnya sempat bilang, kebetulan di Madinah ada orang Ansar, mereka gali sumur, waktu gali sumur airnya asin. Maka berkatalah orang Ansar ini, ya Rasulullah, kami gali sumur berulang-ulang, tetap yang muncul asin. Coba anda lihat, Nabi SAW datang ke sumur itu, berdoa sama Allah, lalu meludah di sumur itu. Tiba-tiba berubah dari asin menjadi tawar. Tapi ini ludahnya siapa? Nabi SAW. Dia ngaku-ngaku. Rupanya pengikutnya Musailamah dengar itu. Lalu mereka bilang, wahai Nabi kami Musailamah. Ya. Itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah. Dia ludahi sumur asin, tiba-tiba berubah jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludahi juga. Siapa tahu jadi manis. Musailamah datang lalu sebut-sebut mantra-mantranya, dia meludah, langsung sumurnya berubah lebih busuk dari kencing keledai. Itu kisah nyata terjadi. Allah permalukan, tapi subhanallah fanatik kesukuan, rasisme muncul. Ya, karena banyak pengikut Musailamah ditanya, kenapa kau ikuti Musailamah? Apa karena dia benar? Mereka bilang tidak. Hanya karena suku Hanifah saja. Karena suku, artinya kami juga bangga di suku kami ada, ya, ada Nabi. Sebagaimana Quraisy bangga ada Nabi. Karena kebodohan saja. Pernah juga atau sering kali Nabi SAW kalau ada bayi baru lahir, itu dibawa ke Nabi. Nabi elus, Nabi ciumin, Nabi tahnik, kunyah, kurma ditempelkan di langit-langitnya. Kemudian Nabi berikan nama. Setiap kali Nabi elus kepala bayi pasti subur rambutnya. Pasti selalu jadi lebat, ya. Maka pengikut Musailamah dengar juga. Mereka bilang, wahai Nabi kami Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, elus kepala bayi, subur. Ini ada Nabi kami sudah subur rambutnya, tapi coba elus, siapa tahu lebih bagus. Begitu Musailamah sentuh, rontok rambutnya. Anak itu jadi botak, nggak ada rambut. Dan buku-buku sejarah mengatakan orang itu, anak itu tumbuh besar menikah, semua anaknya botak. Allah Subhanahu wa taala permalukan dia. Yang botak jangan tersinggung. Mudah-mudahan antum bukan keturunan itu. Tapi itu kisahnya. Itu kisahnya begitu. Waktu suku Hanifah banyak terpengaruh, mulai terpengaruh dengan keadaan-keadaan Musailamah karena pengaruhnya besar. Dia kaya raya, dia kasih uang segala macam. Akhirnya dia mengajak kaumnya dan berhasil. Mayoritas kaumnya hanya ikut dengan Thumamah dan tetap dalam iman. Dia mengatakan, wahai kaumku, wahai suku Hanifah. Sesungguhnya tidak pernah berkumpul dua nabi dalam satu masa. Dia berdakwah begitu. Sesungguhnya Muhammad benar-benar utusan Allah dan tidak ada nabi setelahnya. Tidak pula ada nabi yang bersekutu dengannya. Jadi Nabi Muhammad SAW sesungguhnya nabi yang tidak sezaman dengan nabi lain. Kalau nabi sebelum beliau bisa saja. Musa sezaman dengan Harun, sezaman dengan Khidir, Ibrahim alaihissalam bersama dengan ponakannya Lut. Kemudian Nabi Zakaria sama sepupunya, sama anaknya Nabi Yahya, sama ponakannya Nabi Isa satu zaman. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri. Lalu dia membaca. Dia bilang renungi baik-baik firman Allah yang melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Lalu Thumamah membacakan surah Ghafir ayat 13, ayat 1 sampai ayat 3. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Hamim. Inilah huruf-huruf yang terputus di awal atau huruf-huruf yang terpisah di awal Al-Quran, hanya Allah yang tahu maknanya. Diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa
dan menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada ilah yang berhak diibadahi selain dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Kata Thumamah, perhatikan baik-baik apa yang Muhammad sampaikan. Bukan Muhammad memuji dirinya, tapi Muhammad menyampaikan tentang Tuhan Allah yang kita sudah tahu. Semua orang Arab kenal Allah, tahu Ka'bah rumahnya Allah, tapi mereka musyrik. Mereka mendatangkan patung-patung yang dijadikan sekutu bagi Allah. Lalu Thumamah mengatakan, coba bandingkan dengan firman yang disampaikan oleh Musailamah. Di antara yang Musailamah suka sebarluaskan, kalau dia juga terima firman, dia cerita tentang kata, kodok. Ya. Dia bilang, ya difda' nakka ma tankin, la syaraba tamna'in, wala ma'a tukaddirin. Dia bilang, wahai kata, bersihkanlah apa yang dapat engkau bersihkan. Tidak juga minuman yang dapat engkau tahan, dan tidak pula air yang engkau keruhkan. Ya. Maka gara-gara kalimat ini, suku Hanifah berpikir, sepertinya benar. Enggak mungkin ini perkataan Allah. Masa Allah suruh kata untuk membersihkan diri. Ya. Maka akhirnya mayoritasnya ikut dengan Thumamah, dan akhirnya mereka bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid dan memerangi Musailamah, dan akhirnya mereka berhasil membunuh itu atau mematikan ya Musailamah al-Kadzdzab ini. Dan setelah itu kepemimpinan berada di tangannya Thumamah bin Usar radhiyallahu anhu. Tentu Thumamah ini, teman-teman sekalian, saya coba mencari tahu tentang namanya, nama istri dan nama anak-anaknya, saya tidak temukan, tapi nama beliau Thumamah bin Usal bin Nu'man al-Yamani, dan ada kunianya, julukannya Abu Umamah. Berarti kemungkinan besar memang namanya adalah Umamah itu sendiri.